Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kita tentu tahu bahwa pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 4 Desember, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus atau dalam bahasa lebih teknisnya mengalami erupsi, dan gunung itu memuntahkan materi vulkanik ya sampai ke beberapa puluh kilometer jauhnya. Banyak desa terkubur materi vulkanik, bahkan beberapa orang harus kehilangan nyawanya. Dan tentu ini adalah sebuah bencana yang kita juga prihatin, dan kita juga nanti akan turut mendoakan mereka-mereka yang terdampak oleh bencana tersebut. Tetapi tahukah Anda bahwa buat masyarakat tradisional, artinya masyarakat yang bisa dibilang pra-modern, yang namanya bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, ya, retakan di bumi dan sebagainya yang ada di luar pengaruh manusia, tidak selalu dipandang sepenuh-penuhnya sebagai hal yang buruk. Betul bahwa bencana itu sendiri merupakan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, mungkin memakan korban jiwa tidak sedikit, cukup banyak, sangat banyak bahkan. Tetapi oleh masyarakat tradisional biasanya bencana dipandang sebagai sebuah tindakan dari Allah, ya, act of God, ya, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan alam, membuat alam ini kembali ke titik nol, kembali ke suasana atau keadaan yang seimbang, dan dari situ bahkan muncullah kehidupan yang baru. Dan memang terbukti secara ilmiah bahwa biasanya setelah terjadi gunung meletus, nantinya materi-materi vulkanik itu yang jatuh di daerah-daerah di sekitar gunung itu, atau bahkan mungkin agak jauh, biasanya akan membawa kesuburan buat tanah yang yang mengalami hujan materi vulkanik itu, karena materi vulkanik itu rupanya mengandung banyak unsur yang membantu atau meningkatkan kesuburan tanah secara alami, tidak lagi perlu pupuk kimia misalnya. Dan ini adalah dipandang juga sebagai suatu bentuk alam ini mengembalikan keadaan yang semula mungkin tidak terlampau baik karena terlalu banyak ditanami, terlalu banyak tergerus oleh tindakan manusia, tetapi kemudian dikembalikan ke kondisi yang semula. Ya, karena itu tidak heran juga hal-hal ini biasanya dipandang sebagai tindakan Allah, act of God, ya, Allah atau dewa apapun itu, ya, apalagi dalam budaya-budaya atau dalam kepercayaan tradisional biasanya para dewa dipandang memang tinggal di puncak gunung, ya, Gunung Mahameru, Gunung Olympus, ya, di Yunani dan sebagainya. Nah, dalam Alkitab kita juga menemukan banyak sekali act of God, ya, tindakan Allah. Tindakan Allah yang menginterupsi kehidupan dan sejarah manusia. Tindakan Allah yang masuk ke dalam sejarah manusia untuk menyatakan karya Allah, untuk membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Dan secara khusus buat kita, tindakan Allah yang paling nyata adalah ketika Tuhan Yesus hadir sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai manusia, tetapi kemudian dia mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan sebagai tanda keselamatan dari Allah. Kenapa Allah sampai perlu melakukan tindakan ini? Karena memang manusia pada dirinya sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan apapun usaha yang dilakukan, menaati hukum agama, beribadah, berbuat baik, semuanya berdasarkan kesaksian Alkitab dianggap tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan, karena sejatinya manusia adalah manusia yang berdosa. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 3-4 demikian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
Ia tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, kelahirannya yang sebentar lagi kita rayakan dalam Natal, kehadirannya dalam kehidupan manusia, tindakan, karyanya, pengajarannya, kematiannya di kayu salib adalah sebuah act of God. Tindakan Allah yang menginterupsi sejarah manusia, memutuskan rantai yang lingkaran buntu ya, bukan lingkaran setan yang harus dijalani oleh manusia ya, yaitu jatuh dalam dosa, bertobat, diampuni, jatuh dalam dosa lagi, bertobat, diampuni, dan seterusnya, diputuskan oleh kehadiran Tuhan Yesus yang membuat manusia kini punya kesempatan dalam Kristus untuk naik kelas, untuk melangkah lebih maju lagi dan tidak terjebak dalam lingkaran yang tiada henti. Dan inilah act of God yang mengembalikan keseimbangan. Kalau gunung meletus mengembalikan keseimbangan alam yang sudah tergerus, sudah rusak menjadi subur kembali, maka kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang dibawanya di kayu salib ketika ia bangkit dan naik ke surga, mengembalikan keseimbangan relasi antara kita manusia berdosa dengan Tuhan. Manusia berdosa yang semula tidak layak di hadapan Tuhan, dilayakkan oleh darah Yesus Kristus. Inilah act of God yang harus kita syukuri, yang tidak boleh pernah kita lupakan. Terutama ketika kita dalam masa-masa Minggu Advent menjelang Natal, biarlah kita selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena Allah tidak tinggal diam, tapi Dia bertindak. Dia masuk dalam sejarah manusia. Dia menyatakan kasih dan keselamatannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa. Kami bersyukur untuk Allah yang tidak tinggal diam melihat manusia yang mengalami penderitaan, yang terperangkap dalam dosa, tapi Allah bertindak. Allah masuk dalam sejarah manusia. Allah menghadirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang memutuskan lingkaran setan yang menjebak manusia dalam dosa. Sehingga kini manusia bersama Kristus memiliki peluang, memiliki kekuatan, memiliki penolong untuk menjadi layak di hadapan Allah semata-mata karena berkat dan anugerah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah ini, tapi kami juga memohon agar kami dimampukan menghidupi anugerah ini setiap hari. Jika kami menjadikan hidup kami hidup yang makin layak di hadapan Allah, ketika kami tidak lagi mengedepankan ego dan keinginan kami sendiri, ketika kami mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyelaraskan kehendak keinginan kami sendiri kepada kehendak Tuhan. Biarlah semua itu pada akhirnya memuliakan nama Tuhan, pada akhirnya membawa berkat bagi orang-orang yang boleh kami kenal, kami sapa setiap hari. Kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami yang terdampak oleh bencana gunung meletus di Lumajang di Jawa Timur. Mereka yang harus kehilangan rumah, kehilangan ladangnya, kehilangan harta benda, bahkan mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Mereka yang harus mengungsi, tinggal di pengungsian pada sementara ini, apalagi di tengah musim hujan yang tentu mempersulit kehidupan. Kami mohonkan agar kekuatan dari-Mu yang hadir dalam kehidupan mereka, agar banyak orang, terutama juga gereja, mau hadir dan menjadi berkat bagi mereka. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami di bumi Indonesia, di tengah segala pergumulan yang terjadi, di tengah segala keadaan pandemi yang masih harus kami jalani. Ketika perubahan bisa terjadi begitu cepat, biarlah kami boleh tanggap dan tetap waspada tanpa menjadi terlampau dicengkeram ketakutan. Tapi justru dengan kewaspadaan kami, dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi mereka-mereka yang terdampak pandemi dan mengalami kesulitan dalam hidup. Baik kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal kehidupan keluarga,
terutama juga kesulitan karena berbagai masalah kesehatan. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, untuk hari esok. Biarlah malam hari ini, setiap istirahat yang kami jalani, semuanya berasal darimu dan membawa kekuatan, kesegaran baru bagi hari baru yang akan kami jelang esok. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.